Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini saya ingin berbagi dengan Anda, orang-orang yang menjadi tulang punggung di bisnis ini. Ya, ibarat diambil saripatinya, Anda ini adalah tulang punggungnya yang membuat Lampung menjadi besar. Betul? Ya, kalau umpamanya Anda ini saya sebutnya Kopassus-Kopassusnya. Tuh, kelihatan nggak? Sebelah Anda, ya kan? Ada yang keserempet peluru di sananya, kelihatan nggak? Ya, banyak sekali kan ya, yang sudah keserempet peluru, yang sudah kejebur jurang, ya banyak sekali. Nah, Bapak Ibu, mungkin Anda telah dipromosikan, Anda harus datang ke EM, ya. Siapa yang di sini telah baru pertama kali, ya, menyelesaikan bintang 3-nya dan 15 kali pertamanya presentasi? Bisa tahu? Ada lagi yang baru 15 kali baru ikut EM pada kali ini. Wah, lumayan. Nah, saya ingin selamat Bapak Ibu, ya, bagi orang yang telah bisa masuk ke eksklusif meeting. Wow. Oke. Nah, saya ingin tanya nih, dari orang-orang yang pernah presentasi 15 kali pertama, siapa yang dalam 15 kalinya nggak ada yang join satu pun juga? Wah, friend saya cuma 3 orang ternyata. Bapak Ibu, kalau boleh dibuka aibnya Bapak Ibu, saya sama seperti Bapak yang baju coklat. Ya, 15 kali pertama saya presentasi ternyata nggak ada yang join. Ya, mungkin kurang tampangnya gitu. Nggak tahu juga, ya. Saya coba 15 kali presentasi yang kedua pun belum ada yang join Bapak Ibu. Sampai 33 kali presentasi baru yang ke-15, orang yang ke-15 saya presentasi itu join. Ya, tapi ternyata orang yang sebodoh saya pun bisa mendapatkan mersinya. Ya. Di sini saya lihat banyak sekali orang yang lebih berpotensi dari saya, betul nggak? Tadi yang angkat tangan yang ditolak dalam 15 kali pertama sedikit sekali. Berarti udah pada join semua kan? 15 kali pertama ya. Saya lebih kacau dari Anda aja bisa. Nah, saya menjadi cerminan terjelek Anda, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, pada hari ini saya ingin membagikan satu hal yang ini bukan satu hal yang baru. Karena kalau umpamanya Anda ilmu-ilmu tentang gimana caranya sukses, jangan belajar ke saya, ya. Anda udah punya panglima-panglima yang sangat bisa dan kompeten membimbing Anda sukses. Ya, di sini ada Ibu Monik, ada Bapak Yuda, ada Pak Teddy, dan saya kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Joko juga. Ya, ada Pak Dwi juga di sini. Orang-orang, ada Pak Franky Lianto dan Pak Hijau. Ya, orang-orang yang benar-benar kompeten untuk mengajari Anda sukses. Nah, tugas saya di sini adalah men-sharingkan apa yang dulu pernah saya alami. Semoga Anda juga pernah ngalamin juga. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya dan Pak Franky dan 20 orang peraih mercy waktu itu di Afrika benar-benar asik sekali. Kita jalan-jalan ke Afrika. Ternyata Afrika itu destinasi termahal di dunia untuk jalan-jalan ke luar negeri, Bapak Ibu. Di samping Amerika, ternyata kalau dilihat di price listnya, yang termahal ya setelah Amerika itu adalah Afrika. Dan banyak orang di seluruh dunia ini kalau disuruh sebutkan 5 hal yang disukainya, yaitu pergi ke Cape Town. Dan kita bisa merasakan di sana. Ya, kalau nggak pakai bisnis ini Bapak Ibu, saya tetap ada di kos-kosan, saya tetap ngeliatin Cape Town itu dari google.com. Ya. Tapi berkat bisnis ini bisa Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa bisnis ini. Dan arti mercy memang benar-benar banyak sekali. Ya, mungkin banyak orang yang telah membagikan, tapi saya pengen bagiin yang mungkin Anda belum pernah tahu. Pada waktu saya dapatin mercy Bapak Ibu, saya ngomong ke ibu saya, "Mi, anakmu dapat mercy." Ya. Mami saya malah bukannya bahagia, kayak marah. "Ya jelas tentu, wong mami doain setiap malam." Oh, ternyata Bapak Ibu, saya baru tahu mami saya itu setiap malam itu doa novena untuk supaya saya dapat mercy. Dari awal saya gobeng tiasi Bapak Ibu, saya baru tahu itu. Percaya nggak Bapak Ibu? Anda pun ya, semua dari Anda nih. Mungkin ada yang masih ada negatif, tapi orang-orang yang Anda cintai sebenarnya lagi mendoakan Anda. Ya, setiap malam Bapak Ibu. Dan ternyata yang kedua yang saya tahu, mami saya langsung happy banget.
Karena apa? Ternyata mami saya juga punya daftar hitam. Ternyata yang punya daftar hitam itu saya. Saya kan udah ada daftar hitam, siapa nih yang mau gue lindes pakai Mercy gue gitu kan. Ternyata mami saya juga punya, Bapak Ibu. Tunggu nih ya. Ini yang keluar dari kata-kata mami saya. Tahu nggak? Mami itu belum mau mati sebelum anaknya sukses dapat Mercy. Dan itu baru ketahuan setelah saya dapat Mercy, Bapak Ibu. Kebayang nggak? Ya, ternyata orang-orang yang kecinta-cintai juga pernah dihina orang juga, Bapak Ibu. Dan Anda bisa jadi penebusnya. Anda bisa jadi pahlawan bagi orang-orang yang Anda cintai. Ya. Nah, itu arti Mercy-nya. Nah, setelah itu saya ingin bagikan kepada Anda ya, bahwa bisnis ini yang kita tahu adalah bisnis membangun aset. Setuju ya? Nah, kalau umpamanya bisnis ini memang bisnis yang membangun aset, ya, bisnis yang aset yang kita kembangkan, apa kira-kira Bapak Ibu? Aset yang kita kembangkan di bisnis ini apa Bapak Ibu? Ya, manusia, SDM. Nah, 100 benar untuk Anda semua. Nah, setelah kalau umpamanya bisnis ini adalah bisnis yang kita kembangkan, asetnya adalah manusia, siapa yang perlu Anda bangun dalam bisnis Anda? Siapa? Tepat. Ya, Anda di sini sudah diajarin sama upline Anda semua kayaknya. Ya, kalau biasanya kita tanya di orang luaran, siapa yang perlu kita bangun? Oh, downline Pak. Itu yang dijawab. Ya, Anda udah lebih advance berarti ya. Ternyata banyak orang yang mikirin, ya banyak orang yang frustasi, memikirkan bisnisnya nggak maju-maju. Banyak kayak seperti itu. Ini kok downline gue diapa-apain aja kok nggak bisa maju-maju ya. Downline saya nih Pak, kalau upaya disuruh meeting susah banget. Ya, ngomonginnya kalau upaya diketemuin upline, ya kesulitannya selalu ngomongin downline-nya. Downline saya begini, downline saya begitu, downline saya begini. Banyak nggak yang seperti itu Bapak Ibu? Nah, banyak orang frustasi mikirin bagaimana downline-nya berkembang. Padahal aset yang terpenting di bisnis ini adalah diri kita sendiri. Itu hal yang paling pertama dan paling penting yang saya sadari setelah beberapa lama saya menjalankan Tiansi Bapak Ibu. Untung kalau umpamanya Anda bisa benar-benar sadar dari sekarang juga. Bukan dari kata-kata tapi benar-benar dari hati. Ya, karena terus terang untuk saya bisa menyadari bahwa bisnis ini membangun diri kita sendiri. Hasilnya pun akan sangat berbeda. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Apa perbedaannya? Bentar, ini kok contekannya rada ngaco ya. Sebentar. Oke. Nah, contohnya kalau umpamanya saya ambil perumpamaan. Anda tahu Bapak Louis Tendean? Ya pasti tahu lah ya. Kalau enggak Anda keluar dari sini ya. Nah, kira-kira Bapak Louis, kalau umpamanya Pak Louis Tendean ya, downline-nya hilang semuanya. Kena tsunami kayak kena apa? Disuruh jin hilang gitu ya, tiba-tiba hilang semuanya. Panagasugara hilang beserta satu grupnya semua, Ibu Livia hilang semuanya, BMW-nya dibakar, hilang gitu ya. Dan dia harus menjalankan Tiansi dari nol lagi. Anda percaya nggak bahwa Bapak Louis Tendean bisa menjadi diamond juga sampai sekarang? Percaya? Saya pun percaya Bapak Ibu. Nah, jadi intinya kenapa Bapak Louis Tendean bisa jadi diamond? Apakah dia punya downline yang bagus? Ya. Nah, pertanyaan yang kedua. Anda tahu marketing plan semuanya kan? Nah, tes marketing plan untuk Anda. Untuk menjadi diamond 5, ya, diperlukan berapa bintang 8? Diperlukan berapa orang bintang 8? Itu betul. Tapi ada yang lebih betul. Dibutuhkan 1 orang yang bisa mencetak 10 bintang 8. Hal yang kayaknya sedikit berbeda, betul nggak? Ya. Tapi itu justru intinya yang dari dulu nggak nancep ke pikiran saya. Ya, itu kenapa dulu bisnis saya lambat Bapak Ibu. Bukan karena bisnisnya Tiansi yang salah, tapi ternyata karena otak saya nggak masuk. Ya, artinya apa? Kalau umpamanya kita dibutuhkan 1 orang, ya kalau umpamanya kita sendiri mau membentuk diri kita, pola pikir kita, mindset kita, mental kita sama seperti Pak Louis Tendean. Artinya apa Bapak Ibu? Kita bisa sama persis dengan Pak Louis Tendean. Nah, pertanyaannya kalau umpamanya kita belum jadi diamond, berarti apanya yang kurang? Diri kitanya ternyata yang kurang. Apa yang kurang? Pola pikir dan mental kita. Ya, dan action kita juga. Bila kita sudah punya pola pikir dan mental yang sama seperti orang-orang sukses, kita pun akan sukses. Ya. Bapak Ibu, saya pernah belajar di
satu pertemuan ya cuma 3 hari bayarnya 15 juta. Itu seminar Anthony Robbins. Di sana diajarkan yang namanya modeling. Bapak Anthony Robbins ini bisa menembak ya, bisa menembak seperti penembak profesional yang udah belajar belasan tahun dalam waktu 3 jam, Bapak Ibu. Bayang nggak? 3 jam ya, kemampuan dia menembak itu bisa sama seperti orang yang telah belajar 11 tahun. Dan dia bisa mengajarkan hal yang sama ke orang lain ya, itu selama 4 jam. Bisa sama seperti orang penembak profesional yang belasan tahun. Anda percaya nggak? Caranya yang termudah adalah banyak orang yang kata Anthony Robbins bilang banyak orang terlalu berfokus ke tekniknya, ke gimana cara megangnya, gimana cara ngekernya. Ternyata yang perlu kita copy terlebih dahulu karena Anthony Robbins bukan tekniknya dulu, tapi gimana keyakinan dan pola pikir seorang penembak profesional. Bener nggak Om Renggi? Itu penembak profesionalnya. Ternyata itu Bapak Ibu. Ya, apa yang perlu kita copy? Modeling yang cepat itu adalah pola pikir dan mental kita dulu. Kalau pola pikir dan mental kita sama seperti Pak Louis Tendean, ya kita pun akan menjadi magnet diamond. Kita pun akan menjadi magnet bintang 8. Jangan heran kalau tiba-tiba banyak orang yang mau aktif. Ya jangan heran kalau umpamanya Anda telah benar-benar mempunyai sikap diamond, pola pikir dan mental diamond, Anda tuh menjadi magnet. Anda nggak usah ngejar-ngejar tapi Anda bisa menjadi magnet. Lebih enak yang mana? Ngejar-ngejar orang atau menjadi magnet? Menjadi magnet. Nah, kita akan belajar, saya akan berikan tips-tipsnya dari apa yang telah saya kerjakan. Bagaimana sih supaya kita bisa menjadi magnet seperti itu. Anda kerasa nggak? Dulu saya beruntung karena saya gabung di Tiansi itu awal-awal Bapak Ibu. Ya, kalau mau dibuka aibnya, saya gabung itu saya udah bintang 4, maka Pak Naga Sugara itu baru gabung bintang 3. Ya. Jadi cukup lama, betul? Itu kenapa saya bisa belajar banyak dengan Pak Louis Tendean. Kalau umpamanya kita lihat Pak Louis Tendean masuk pun, belum ngomong pun, kita udah ngerasa semangat, setuju nggak? Ya, nggak tahu kenapa kalau umpamanya seseorang, ya mungkin bukan Pak Louis Tendean saja, mungkin Anda kenal, ada orang kalau umpamanya masuk, belum ngomong, Anda tuh udah, wah kayaknya yang bete pun jadi happy gitu, ya. Tapi ada orang nih, ya mungkin teman Anda atau prospekan Anda gitu ya, kalau umpamanya orang ini masuk, semuanya jadi hitam. Semuanya jadi kelabu gitu. Wah langsung keingetan ya orang-orang yang seperti itu. Nah Bapak Ibu ternyata di dalam dunia komunikasi gak cuman kata-kata. Ya Anda pernah gak ngerasain Anda ngomong nih dengan seseorang, orangnya cukup perlente, cukup rapi, tapi gak tahu kenapa Anda gak bisa percaya sama orang ini. Ya sama dibalik mungkin ada orang yang penampilannya biasa-biasa aja, tapi kayaknya kok udah dekat sama Anda. Nah, itu ada yang komunikasi nonverbal namanya. Yang kalau umpamanya kita berkata-kata, bercakap-cakap, nggak cuman kata-kata saja kita, tapi ada sesuatu aura yang di sini timbal balik. Ya, nah, apakah kita mempunyai itu atau enggak? Itu yang cukup penting juga Bapak Ibu. Nah, itu bisa dibentuk kalau umpamanya kita bisa mempunyai pola pikir mental yang tepat di bisnis ini, ya. Anda pengen nggak bisa meyakinkan orang, ya, jago meyakinkan orang? Pengen? Nah, ternyata kunci utama nih untuk kita bisa meyakinkan orang, tahu nggak apa Bapak Ibu? Ternyata saya juga baru tahu, ya, kunci utama untuk bisa meyakinkan orang adalah bisa meyakinkan diri kita sendiri terhadap apa yang mau kita yakinkan kepada orang lain, ya. Tapi sayangnya banyak yang orang di Tiansi, ya, dan ini juga evaluasi bagi saya dulu. Tiansi bagus, ya, ini bisa dapat hidupmu bisa berubah, ya, dengan Tiansi. Kita ngomongnya seperti itu, tapi di dalam otak kita masih kepikir, benar nggak ya bisa berubah ya? Gua nanti udah capek-capek jalanin ini, kerjaan gua udah dibagi-bagi, gua udah lebih capek, istri gua udah kesepian terus karena gua udah pulang malam-malam. Tapi nanti setahun lagi gue gak sukses, gimana ya? Pernah gak ada pikiran seperti itu? Terus terang Bapak Ibu, dulu pernah saya berpikir seperti itu. Hasilnya, no. Ya kita mau ngomong, Tiansi bagus, top, pakai B, top ya. Tapi kalau umpamanya kita mikirnya masih kayak gitu, bener gak ya gue bisa sukses? Bener gak ya? Kayaknya yang terima BMW, yang join Tiansi banyak, tapi yang terima Mercy BMW sedikit.
Kalau gue bagian yang banyak gimana? Ya. Nah, matching nggak kira-kira? Kalau umpamanya pikiran Anda seperti itu, ya kita mau meyakinkan orang seperti gimana pun nggak akan masuk ternyata. Jadi yang harus kita bangun ternyata adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Oke? Nah, saya bagikan tips untuk Anda yang mungkin seperti saya dulu. Ya, kalau umpamanya ada beberapa orang yang join di Tiansi ini, nggak tahu kenapa, itu udah langsung semangat banget gitu, antusias, semangat, yakin 100%, ya. Ada orang yang seperti saya, ya pokoknya tahu Tiansi itu bagus, ya, bisa membangun aset itu penting, ya. Ternyata kalau upaya kita cuman begitu doang, pada level seperti itu doang, nggak cukup Bapak Ibu untuk membuat kita bisa lebih sukses. Kalau upaya Pak Louis Tendean dulu, ya, walaupun belum dapat mersinya, walaupun belum dapat apa-apanya, tapi kalau upaya dia udah bicara, itu seakan-akan tuh dia udah mempunyai seperti sekarang Bapak Ibu. Saya juga kenalan sama dia pertama kali kenalan di waktu itu di training, ya. Saya lihat omongannya, saya benar-benar kagum. Begitu keluar saya kaget, naiknya Starlet putih. Ya, saya kira udah naik BMW. Karena apa? Saya nggak ngira. Ya Pak Louis Tendean bisa begitu benar-benar kalau ngomong itu ada singanya di belakang gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memberikan tips kepada Anda yang mungkin orang-orang yang sampai saat ini belum seperti itu. Ya. Nah, jangan takut Bapak Ibu. Kalau umpamanya, wah, gua kok kayaknya kurang ada taringnya gitu ya. Kalau umpamanya orang bilang kurang ada taringnya, nggak apa-apa Bapak Ibu, karena hal itu bukan terjadi secara sekejap, ya. Anda tahu banyak sekali kegagalan yang dialami Pak Louis Tendean dan begitu juga dengan kita yang harus kita alami, ya. Tapi jangan takut Bapak Ibu, ya, siapapun orangnya itu bisa. Nah, prinsip yang pertama yang perlu kita kembangkan kalau umpamanya kita pengen punya sesuatu yang pol seperti itu, aura yang pol, yang bisa benar-benar bisa mengubah orang lain. Ya, prinsip yang pertama yang tidak bisa terelakkan adalah hukum pertumbuhan. Ya, mungkin dulu beberapa dari Anda mungkin sempat mengeluh, waduh, si A sih jago ngeyakinin orang. Kalau umpamanya yang ngomong presentasi langsung closingnya banyak, 4 orang, 3 orang. Gua nggak bisa jago ngeyakinin orang. Kalau gua ngomong orang-orang pada pergi semua. Itu yang terjadi di saya Bapak Ibu, ya. Gua kok presentasi susah banget. Ternyata ada crossline saya yang satu jaringan juga. Oh, ternyata bonusnya 4 juta dalam 1 bulan. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bisnis ini cocok nggak untuk semua orang? Kalau umpamanya cocok untuk semua orang, kenapa ada orang yang lambat dan kenapa ada orang yang cepat? Nah, untuk bisa mengetahui fenomena ini, mari kita praktekkan. Ya, saya butuh 2 orang volunteer yang mau menemani saya. Wow, oke, tinggi besar. Oke, nah kita akan buat balapan, ya, antara 2 orang ini. Pilih siapa A, siapa B. Bapak A, ini B. Oke. Nah, Bapak Ibu, Bapak A dan Bapak B ini Pak siapa? Pak David, ini Pak Anto, ya. Aplaus untuk Pak David dan Pak Anto dulu nih. Oke. Pak David silakan di bawah Pak, nggak apa-apa Pak. Oke. Nah, Pak David dan Pak Anto ini akan balapan Bapak Ibu. Ya, balapan mengelilingi trek seperti ini yang ada lakbannya. Jadi kalau yang kira-kira dekat sama lakban bisa berdiri sebentar, ya, supaya nanti para peserta kita bisa masuk ke trek itu. Oke. Nah, trek ini akan dilalui oleh Pak David dan Pak Anto, ya. Pak David yang Pak A, Pak Anto saya bilang Pak B, ya. Nah, aturannya yang A ini sekali ngelangkah boleh langsung 5 langkah, ya. 5 langkah ditentukan dari mana? Ini ada satu tegel ini terdiri dari 2 langkah Pak. Ini ada garisnya ya Pak, ya. Kelihatan Pak? Nah, ini kalau Pak Anda melangkah 5 coba Pak dipraktekkan melangkah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Begitu Bapak udah melangkah 5 langkah, Bapak acukan jempol, top gitu ya. Oke. Nah, yang Bapak B kita cuman perbolehkan melangkah 1 langkah, ya. Bapak sekali melangkah 5 langkah, yang Bapak B 1 langkah. Silakan Pak Anto 1, silakan dicoba. Enggak, Pak Anto aja. Yang B ya. 1 ini 1 berarti yang 1 di sini. Nah, ini kan ini yang 0. Ya, silakan langkah Pak Anto.
Sandinya Pak, top. Nah, nah silakan Pak melangkah lagi. 1, top. Oke, seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau saya bilang maju, ada dua-duanya maju. Kalau Bapak berapa langkah tadi? 5. Pak Anto berapa? Yang B? 1. Maju? Ya. Oke. Taruhan sama saya, siapa yang menang? Oh, ada yang Pak Anto ya? Oke. Nah, tapi saya lupa menyebutkan satu hal Pak Anto. Ya, Bapak melangkah 1. Ya, tapi di langkah berikutnya, Bapak boleh menambah 1 lagi langkah. Berarti kalau tadi udah melangkah 1 langkah, langkah berikutnya Bapak boleh melangkah berapa langkah Pak? 2. Ya. Setelah langkah yang berikutnya berarti Pak Antong melangkah berapa? 3. Ya. Kalau Pak A, Bapak melangkah 5. 5 ya Pak ya. Selanjutnya 5 lagi, 5 lagi. Siap Pak? Kita ulang. Oke. Kenapa? Oke, kita mulai. Aplaus dulu untuk kontingen kita ya. Silakan. Iya, maju segini ya. Maju. Ntar, Pak Cawan lagi menulis. Silakan Pak Cawan ditulis ini yang ke-1. Maju. 10. Maju. Jangan lupa bilang top Pak Anto, Anda belum sandinya. Terus Pak. Ya. Maju. Oke. Siapa yang memimpin? Oke, kita lanjutkan. Maju. Oke, siapa yang memimpin? Oke, hidup A. Oke, maju. Oke, maju. Oke, siapa yang memimpin? Oke, teruskan. Maju. Oke, maju. Ada melangkah berapa langkah Pak? 9. Bapak 5 langkah loh Pak. 5 langkah ya Pak ya. Langkahnya di sini ya Pak ya. Langkahnya 1 ya. Jadi 1 tegel itu 2 langkah ya Pak. Setuju ya Pak? 1 langkah 1 tegel 2 langkah ya. Oke, langsung maju lagi. Oke, maju lagi. Oke, siapa yang memimpin? Oke, maju lagi. Maju lagi. Oke, maju lagi. Oke, maju lagi. Oke, maju lagi. Oke, maju lagi. Maju lagi. Maju lagi. Ini overlap namanya Bapak Ibu kalau di balapan nih. Oke, aplaus untuk Bapak Anto dan Pak David ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dari permainan yang tadi ya, Bapak A ini pertama-tama bisa langsung melangkah 5 langkah ya, dan Bapak B cuman melangkahnya 1 langkah demi 1 langkah ya. Tapi Anda bisa lihat siapa yang menang? B. Bapak Ibu, ini bukan berarti representasi bahwa Pak Anto dapat mersinya lebih dulu dari Pak David, bukan ya. Ya Bapak Ibu, ini hanya ilustrasi, oke? Jangan dimasukkan ke hati ya. Nah, kita lihat apa perbedaannya. Bapak A bisa melangkah sekaligus 5 ya. Anda lihat tadi dalam beberapa putaran sampai ke 9 putaran ya, Bapak A masih memimpin. Anda lihat ya, Bapak A akumulasi TGS-nya adalah 40 ya. Sedangkan yang B ini hanya 36. Nah, terus pertanyaan saya, kenapa Bapak B bisa mendahului A? Padahal dari tadinya pelan banget 1. Apa Bapak Ibu yang menambahkan? Pertambahan, percepatan, yang namanya juga pertumbuhan.
Bapak Ibu, tidak ada yang mengalahkan pertumbuhan, Bapak Ibu. Ya. Orang yang besar itu dikatakan oleh Pak Dwi, orang yang besar dikalahkan dengan orang yang bertumbuh. Oke? Nah, kalau umpamanya kita lihat tadi, mungkin saat ini kalau umpamanya Anda lihat, wah, teman-teman saya pada jago. Ya, kalau umpamanya ngomong sama orang langsung yakin, langsung closing. Saya kok nggak seperti itu. Nah, tapi maukah Anda bertumbuh hari besok itu lebih baik dari hari ini? Kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau umpamanya Anda bertumbuh lebih baik 1% aja. Contohnya 1%. Kalau umpamanya Anda berkenalan sama orang, ya, sekarang mungkin 2 orang, besoknya tambah 1 aja, jadi 3 orang. Sederhana nggak? Gampang nggak? Kalau Anda setiap hari bertambah baik 1%, berarti 1 tahun Anda bertambah baik berapa persen, Bapak Ibu? 365%. Wow, ya. Kalau Anda jadikan 2 tahun berapa kalinya tuh? Saudara, itu yang menyebabkan banyak orang yang bisa jadi juara, Bapak Ibu. Bukan karena dianya jago awalnya. Ya, itu juga yang menyebabkan banyak orang yang mungkin ya sudah jago dari awalnya, mungkin dia adalah backgroundnya bisa meyakinkan orang, seorang trainer kayak atau seorang agent insurance atau apapun juga, tapi gagal di tengah jalan. Karena apa? Pertamanya memang cepat, tapi mereka tidak bertumbuh, Bapak Ibu. Sedangkan pertumbuhan itu yang akan memenangkan segalanya, ya. Nah, kalau umpamanya kita lihat, walaupun tumbuhnya cuma 1 lebih baik, tadi kerasa nggak Bapak Ibu? Akhirnya pemenangnya adalah yang B, ya. Nah, itu adalah intinya bahwa kita akan bertumbuh dan bertumbuh, ya. Nah, mungkin kita pada saat ini belum bisa apapun, nggak apa-apa. Yang penting belajar. Ya enggak? Kalau umpamanya kita bisa belajar, akhirnya lebih dari orang lain. Anda tahu nggak? Ini faktanya yang saya lihat dari Tiansi Indonesia. Kita ambil contohnya adalah downline-nya Pak Franky yang namanya Pak Heru Kuncoro. Anda tahu nggak? Pada waktu Pak Heru Kuncoro gabung bintang 3 di Bali itu sudah ada bintang 6, Bapak Ibu. Tapi sekarang kalau umpamanya Anda ditanya penerima pertama BMW di Bali siapa? Heru Kuncoro. Di Batam. Ya, pada waktu Pak Sudri gabung bintang 3 di Batam itu sudah ada acara yang mirip Vision Seminar yang namanya Tit Seminar, ya. Kita nggak usah ngobrol yang tentang itu, ya. Itu sudah Pak Sudri datang, ya. Pak Sudri cerita sama saya, ya. Pak Sudri datang itu udah ada ribuan orang di Tit Seminar itu. Ya, Pak Sudri baru bintang 3. Anda tahu nggak siapa penerima BMW pertama di Batam? Iya. Nah, Bapak Ibu jangan takut, ya. Mungkin Anda di sini baru bintang 3 baru. Ada yang bintang 3 baru di sini? Halo. Nah, mungkin nggak Anda yang angkat tangan tadi tuh menjadi omset yang terbesar di Lampung. Aplaus dong untuk Bapak bintang 3 baru, ya. Itu yang namanya pertumbuhan. Pak Heru bisa seperti itu, Pak Sudri bisa seperti itu karena mereka memakai faktor pertumbuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Dari dirinya dia sendiri. Nah, saya akan sebutkan beberapa hal yang di sini membantu saya untuk saya bisa lebih mempunyai dan membangun diri sendiri dengan lebih baik lagi. Ini ada beberapa hal. Nah, yang pertama yang bisa membuat kita lebih pol lagi apa sih? Yang pertama nggak lain dan nggak bukan yang membuat saya lebih pol lagi adalah produknya, Bapak Ibu. Saya di bisnis Tiansi, terus terang awal-awal itu banyak belajar sama papi saya sendiri. Karena apa? Begitu saya join, saya orangnya melankolis sekali. Wah, semua starter kit, buku produk semuanya dipelajarin semuanya. Saya tahu kalau teh itu mengandung gimnosema pentapilum, polygunum multiforum, biji kasiatoranya berapa miligram, saya tahu semuanya. Papi saya ya pada waktu itu minum produknya, Bapak Ibu, minum kalsium tadinya suka sakit-sakitan, ya selalu muntah-muntah, masuk angin, muntah-muntah, dan itu terjadi setiap minggu. Setelah minum kalsium dan cordyceps dan beneficial dalam 3 hari itu langsung ngerasa enak. Ya, wah papi ada udara segar keluar dari perut papi, dia bilang begitu. Seminggu saya lihat mukanya yang tadinya udah kuyum jadi merah, dan bulan depannya saya lihat nggak masuk angin. Anda percaya nggak? Dari pada waktu itu sampai sekarang papi saya belum pernah masuk angin lagi. Bisa diadu dengan Anda. Ya, Anda main ke rumah saya pasti Saham 8 nomor 4, rumah papi saya di Bandung. Ya, Anda bisa taruhan di sana siapa yang masuk angin duluan, pasti Anda. Ya. Bapak Ibu, karena produknya itu
Papi saya itu setiap sore cuman pakai celana pendek ya. Dan lucunya itu kalau umpamanya dia presentasi, kalau kita kan bawa produknya udah kebungkus rapi ya. Ini dia bawa produk yang bekas. Jadi produk-produk dia minum kalsium banyak, itu dia kumpulin, dia liatin ke tetangganya. Kowe sembuh pakai ini. Ya, pakai celana pendek Bapak Ibu. 2 bulan bintang 5 Bapak Ibu. Gila nggak? Nah, saya jadi belajar. Papi saya pakai celana pendek nggak ngerti kandungannya apa, tapi karena dia sembuh, dia bisa ngomset. Saya apal, kalsium apal, kandungannya apa, tapi kok nggak ngomset gitu. Ada yang salah dengan saya. Oh ternyata saya waktu itu, waktu join, produknya saya kasih papi saya semua. Tentu saja keyakinan papi saya lebih gede dari saya. Nah pada waktu itu saya mulai coba produknya. Saya coba double cellulose-nya. Dulu kalau umpama saya jongkok di WC, ya itu kedengarannya cuma plung gitu doang. Ya. Susah banget, ya itu aib zaman dulu, ya. Udah ditungguin setengah jam, 40 menit itu cuma plung. Paling kalau 40 menit plungnya jadi 2 gitu ya. Nah setelah minum jadi double cellulose pertama kali, Anda tahu nggak? Wih itu rasanya. Nah dari sana saya jadi percaya, oh double cellulose ini bagus. Langsung besok-besokannya omsetnya double cellulose semua. Ya. Terus cordyceps, saya punya masalah dengan pernapasan. Pernapasan saya nggak terlalu ini, kalau pokoknya di sebelah orang pasti ada bunyinya, serak seruk gitu. Setelah minum cordyceps, ternyata pernapasan saya jadi enak. 3 bulan itu udah nggak serak seruk lagi. Ya, jadi saya lebih pede untuk menawarkan produknya. Nah, saya juga ngobrol-ngobrol kemarin dengan Pak Joko. Ya, Pak Joko, mana Pak Joko? Halo Pak Joko, saya dapat kesaksian dahsyat juga. Anda kebayang nggak? Orang udah bisa dibilang meninggal ya itu Pak ya. Meninggal 15 menit, bangun lagi karena diselamatkan oleh istrinya. Kemudian karena ada kista di ginjalnya, ternyata setelah diterapi cordyceps, citosan dan kalsium, sekarang ada di sini di ruangan ini Bapak Ibu. Yang dulunya divonis loh. Itu yang membuat kita berbeda dari perusahaan yang lainnya. Keyakinan yang benar-benar nggak dibuat-buat. Oh produknya jelek. Kalau kita udah, papi kita udah sembuh, kita sendiri udah sembuh, kita ceritakan, orang bisa ngebantah nggak? Oh dari kita sendiri kita yang ngalamin. Tidak terbantahkan. Yang kedua, tips yang kedua yang saya dapatkan adalah, ini dari papi saya juga, jalanin aja. Papi saya itu pernah ngomset. Itu dari dia cuman kenalan pada waktu nganterin tali rafia, ya kenalan sama orang di pinggir jalan, dan setelah kenalan itu ternyata orangnya sakit. Sampai ke rumah dia cerita ke saya, Nyuh, saya dipanggilnya Nyuh atau kalau papi saya bilang saya ya, itu ada orang butuh produknya lagi sakit. Kita datangin, ternyata beli hampir 2 juta Bapak Ibu. Cuman kenalan di pinggir jalan loh. Dulu yang saya pikir kalau umpamanya harus presentasi orang, itu harus apal semuanya. Harus benar-benar jadi pakarnya dulu. Saya nggak mau presentasi duluan. Ternyata tadi yang saya bilang, kita tidak bisa meyakinkan orang lain sebelum kita yakin terhadap diri sendiri. Sebelum kita bisa meyakinkan diri sendiri, betul nggak? Ya kan? Nah, gimana kita bisa meyakinkan produknya bagus kalau kita sendiri nggak yakin terhadap produknya? Pertama yang pakai produk. Kedua, ternyata ada satu rahasia lagi yang saya baru tahu Bapak Ibu. Ternyata banyak orang yang tanpa diyakinkan pun mereka udah membutuhkan satu kesembuhan. Setuju gak? Anda bisa lihat orang-orang leader-leader Anda manggutnya paling keras karena sudah mengalami. Pak Joko salah satunya. Ya dia ditawarkan oleh keponakannya Pak Joko ya. Dan dia benar-benar langsung coba produknya, langsung join. Gara-gara apa? Dia emang butuh produknya. Jadi sayang sekali kalau umpamanya Anda menunggu kalau umpamanya Anda jago dulu, baru Anda jalan. Padahal kalau umpamanya Anda jalan, udah ngomset duluan. Ya, dengan Anda bisa ngomset, ya cara apapun itu, ya dengan cara cakar ayam apapun juga, ya. Tapi Anda bisa ngomset. Nggak tahu kenapa kalau umpamanya sudah bisa menjoinkan orang, itu rasanya Bapak Ibu, keyakinan itu tambah pede karena ada hasil, potensi yang meningkat. Kata Nerpi yang kemarin kan, terus akhirnya keyakinan pun tambah pede. Tahu nggak Bapak Ibu? Pada waktu pertama saya bisa joinin orang, itu juga orangnya cuman beli double cellulose sama kalsium 2 doang untuk diabetesnya. Rasanya tuh saya udah jauh lebih sukses. Ya, di bayangan saya tuh saya udah di depan panggung lagi gini-gini. Padahal baru join bintang 2 ya orangnya. Aduh, udah kebayang gimana nanti
bintang 5 dan selanjutnya. Nah, itu penting Bapak Ibu untuk Anda bisa merasakan hasil kecil. Remah-remah keju kalau umpamanya Anda baca di Who Moved My Cheese, betul ya? Anda harus rasakan remah-remah kejunya dulu. Joinin orang beli produknya atau yang penting Anda jalan lah. Anda rasakan hasil-hasil kecil. Orang bla bli blu beli tehnya terus dianya bisa merasakan lebih enak dari tehnya. Wow, itu luar biasa. Pak Cawan salah satunya, saya juga belajar dari Pak Cawan domain saya. Saya temenin Pak Cawan waktu itu presentasi ke salah satu domainnya namanya Devi. Saya presentasin orangnya saya nguin abis. Ya saya waktu itu saya presentasin 28% dikali 500.000 dikali 140.000. Orangnya ngomong apa? Aduh, gue pusing gitu. Gue kalau pengen diliatin angka nggak masuk deh. Udah aja. Kalau umpamanya seandainya nggak ada Pak Cawan, itu orang nggak closing. Untung Pak Cawan pada waktu itu bilang, coba deh tehnya 10 bungkus. Diecer sama Pak Cawan, kebayang gak? Muka boleh pengusaha tapi pengecer teh dulu. Diecer tehnya. Ternyata setelah diecer tehnya, dia beli eceran teh 10 itu. Yang tadinya suka pusing-pusing, emang dia suka pusing-pusing Bapak Ibu. Itu gak pusing-pusing lagi loh. Dan setelah itu dari stokis bawa 2 karung teh Bu Devi itu. Anda gak tahu Bapak Ibu masuknya dari mana, yang penting kita jalan aja. Oke, mau gimana pun, mau ada banner store, mau ada apapun juga, inti produk kita tetaplah harus kita pegang, yaitu produk kesehatan. Dan itu yang membuat kita berbeda dari yang lain. Yang ketiga, yang membuat kita bisa lebih pol lagi, ya kita bisa punya keyakinan yang lebih mendalam lagi terhadap bisnis ini. Jadi banyaklah ya yang bisa saya pilih. Pada waktu itu kalau umpamanya ternyata di setiap lingkungan ada satu hal yang berbeda-beda juga. Kalau umpamanya saya di lab komputer contohnya, ya udah mau pulang pun dipanggil-panggil dulu. Yuk, kita main Counter Strike dulu. Di sini ada yang main CS, ya. Wah, akhirnya waktu habis untuk main CS. Kalau umpamanya di lingkungan yang orang yang penggemar CS, Bapak Ibu. Kalau umpamanya saya lagi ngobrol sama orang yang jago komputer, wah, dia punya impian juga. Ya, wah gue bakal buat portal internet nih. Nanti dari internet ini kita ambil barangnya secara virtual bla bla bla. Wah, kebayang nggak? Bonusnya berapa yang kita dapatkan, omsetnya berapa yang kita dapatkan? Tertarik nggak? Tertarik juga pada waktu itu. Ya, tapi kalau semuanya tertarik, ya, dan kita nggak bisa memanage waktu kita, akhirnya habis. Di situ nggak jalan, di A nggak jalan, di B juga begitu-begitu aja, di C juga begitu-begitu aja, di C juga begitu-begitu aja. Ngalamin nggak seperti itu? Itu penyebabnya karena kita tidak bisa memilih lingkungan yang tepat. Nah, setuju nggak? Seseorang itu harus open mind katanya. Saya temui satu hal yang berbeda dari buku Berpikir dan Menjadi Kaya. Think and Grow Rich. Karangan siapa itu Bapak Ibu? Napoleon Hill. Di sana di satu bab, tapi di situ membuat saya berpikir sebaliknya. Ternyata di sana diungkapkan fakta bahwa orang-orang sukses di dunia itu adalah orang yang bisa memakai kacamata kuda. Orang yang bisa menutup telinganya. Bukan orang yang open mind loh. Ternyata orang yang bisa menutup telinganya yang pakai kacamata kuda itu orang yang sukses. Dengan catatan dia hanya open mind terhadap ahli pikirnya. Di sana dikatakan begitu. Jadi kalau umpamanya kita di lingkungan kita banyak sekali orang yang berkata hal-hal yang berbeda-beda, betul nggak? Dan kayaknya kalau kita dengerin semua bagus semuanya, setuju ya? Tapi kita harus pilih mana lingkungan yang tepat dan mana ahli pikir yang tepat yang bisa membuat Anda sukses lebih tepat. Pada waktu itu, kalau umpamanya ternyata saya pilih lingkungan yang tepat, ternyata hasilnya beda Bapak Ibu. Yang tadinya di Tianxia begitu-begitu aja, karena saya banyak gaulnya sama orang-orang yang suka main game, yang suka komputer, akhirnya habisnya di sana. Saya mulai milih nih, siapa orang-orang yang saya dekati untuk saya copy pola pikir dan mentalnya. Ternyata saya dekatin Pak Ferdinand, saya dapat banyak hal dari sana. Ternyata Pak Ferdinand itu adalah software developer yang lebih jago dari saya dan udah lebih sukses dari saya. Dia adalah seorang pada waktu itu sebagai salah satu pemenang Olimpiade Informatika di Yunani yang mewakili Indonesia. Kebayang ya, jadi cukup jenius orangnya. Dan waktu itu di software developernya pun dia udah menghasilkan earn income-nya per bulannya udah tetap sekitar di atas 10 juta. Tapi pada waktu saya ketemu dia mau menutup bisnisnya Bapak Ibu.
Saya manggil dia Dil, Dil, konaon maneh tutup bisnis maneh gitu ya. Oh, saya mau menutup untuk jalankan Tiansi 100%. Wih, itu impian saya yang mau saya bangun. Ternyata orang yang jauh lebih sukses mau nutup bisnisnya untuk jalanin Tiansi. Wah, saya mulai goyah nih. Ya, kalau kita pilih ahli pikir yang tepat, pikiran kita pun akan ke arah ke tempat yang kita inginkan. Ya, kalau umpamanya kita copy dari lingkungan yang tepat dan ahli-ahli yang tepat, kita akan dapatkan pola pikir paradigma yang berbeda. Salah satunya dari Pak Ferdinand seperti itu. Nah, terus saya pun sering mendatangi kos-kosannya Pak Luis dulu. Nanti Anda bisa lihat di Vision seminarnya, ya, kos-kosannya butut sekali, 2 kali 3 meter, Bapak Ibu. Di sana ada kulkasnya, ada TV 14 inch, ya, baju apeknya gantung-gantung seperti itu, ya. Nah, di sana saya pun mendapatkan pola pikir yang berbeda gitu. Hal yang sederhana aja, waktu hujan-hujanan kan saya pikir, waduh kalau hujan males, ya kan, males nih keluar. Nah, pada waktu saya mengenakan jas hujan, Pak Luis berkata, wah, musim hujan ini peluang yang besar. Loh, saya bingung, musim hujan kok peluang yang besar? Loh, iya kata Pak Luis Tendian, kalau umpamanya hujan-hujan, biasanya orang kan malas keluar, betul nggak? Iya Pak, benar. Nah kalau malas keluar berarti Anda bisa buat janji di rumahnya. Betul nggak? Anda bisa lebih tepat buat janjinya, lebih banyak lagi. Iya ya Pak, benar juga ya. Ternyata benar Bapak Ibu, di musim hujan itu banyak orang yang malas keluar. Dan bisa kita presentasi ternyata. Nah, hal yang sederhana tentang hujan aja. Upline kita, ya Pak Luis itu punya paradigma yang berbeda tentang hujan. Dari upline saya juga mengcopy keyakinan-keyakinan yang benar-benar bisa menguatkan saya. Pada waktu itu Pak Luis juga pakai celana pendek lagi nonton VCD. Dia senangnya selalu nonton VCD penerima reward. Ya penerima reward dari Rusia, dari itu. Dia ngeliatin satu-satu. Kayaknya tuh benar-benar greget banget gitu ya. Nah itu ngeliatin satu-satu terus bilang ke saya seperti ini. Jeff, tahu nggak ya orang yang disalamin Mr. Lee itu, kira-kira Mr. Lee tahu nggak siapa namanya? Saya jawab, ya kalau pokoknya dianya sih tahu Mr. Lee mungkin nggak tahu. Tapi Pak Luis berkata seperti Jeff, tahu nggak apa yang gue pengen? Gue pengen ya suatu saat nanti bukan gue yang tahu Mr. Lee, tapi Mr. Lee yang tahu siapa gue. Itu Bapak Ibu, Pak Luis bonusnya masih 1 juta. Dia bilang begitu, bintang 5 Bapak Ibu. Dia bilang begitu. Dengan cara apa? Dia lanjutkan lagi. Dengan cara saya akan habiskan semua peringkat di Tiansi. Bapak Ibu, ternyata kalau kita pilih ahli pikir yang benar, kita pun ketularan akhirnya. Wih, kok ada orang yang mikir sampai ke sana? Gue lagi mikirin gimana nih supaya jadi bintang 4 cepet gitu ya. Ini orang mikirin jadi diamond bintang 5 apa yang saya udah gak kepikir gitu. Tapi dari kalau kita deket-deket sama orang yang kayak gitu, kita ketularan Bapak Ibu. Nah ini yang salah di banyak orang Tiansi zaman sekarang dan dulu ya. Orang zaman sekarang Tiansi memikir upline-nya sebagai alat bantu. Ya, ada nggak di alat bantu pertemuan kaset CD upline gitu? Nggak ada Bapak Ibu. Upline itu bukan alat bantu. Ya, tapi banyak di antara kita yang membuat upline-nya itu seperti boneka Bunny Energizer itu. Up, presentasi up, ya. Up, gua ada home meeting up, ya. Up, gua ada home sharing up. Upline harus datang, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi upline-nya sebagai alat bantu, ya. Upline-nya jago ngomongnya, semakin jago ngomongnya, andanya begitu-begitu aja karena yang ngomong upline-nya terus. Ya. Sedangkan kenapa sih dulu banyak orang yang sukses walaupun upline-nya di luar kota. Ya Anda lihat, Pak Luis upline-nya di luar kota, Pak Edward Sarjono upline-nya di luar kota. Bu Livia, Pak Ferdinand pun pada awal-awal jalankan bisnisnya jarang sekali minta bantuan sama Pak Luis. Tapi apa yang kita lakukan pada zaman dulu adalah mengcopy apa pola pikir dan mentalnya si upline ini. Si upline ini punya keyakinan apa sih? Si upline itu punya pikiran apa? Ini yang kita harus transfer ke pikiran kita. Kalau presentasi, setuju nggak? Gitu-gitu aja. Paradigma umum, paradigma sukses, bintang 3, 4, 5, 485. Itu sih kita juga udah bisa. Ngapalin pun bisa. Tapi yang terpenting, yang banyak orang nggak tahu adalah gimana kita bisa ngerti, bisa ngcopy apa isi hati upline. Nah,
Jadi poin yang ketiga dan keempat yang tadi saya omongkan adalah memilih lingkungan yang tepat dan memilih tim ahli pikir Anda yang tepat. Siapakah itu? Tentu saja upline leader aktif Anda, core leader above Anda, yang benar-benar mengerti bagaimana menunjukkan Anda bisa sukses. Oke. Dan satu lagi, saya juga belajar waktu itu saya ketemu Pak Edo pada waktu itu di Stokis. Ya, Pak Edo sedang membangun satu kota X. Saya nggak usah ngomong kotanya apa, tapi selalu kalau umpamanya kota itu dibangun oleh leader siapapun juga, kota itu nggak pernah jadi, gitu ya. Selalu duplikasinya kurang gitu, kota X itu. Nah, pada waktu saya ketemu Pak Edo, saya pengen dong, ya belajar dari Pak Edo nih. Saya serap nih ilmunya. Pak Edo ngapain bangun di kota X itu? Kan udah banyak orang yang gagal. Pak Edo bilang apa Bapak Ibu? Pak Edo bilang hal yang sederhana tapi nancep sampai saya pada saat ini. Ya, Pak Edo bilang begini, Pak, yang penting itu bukan ladangnya, tapi siapa petaninya. Wih, sederhana kan? Tapi benar kan? Ya, banyak yang ladang hijau, ladang subur tapi nggak jadi apa-apa. Banyak yang ladang tandus karena petaninya jago, akhirnya jadi hebat. Begitu juga Tiansi. Ya, dan Pak Edo sekarang mempunyai omset yang luar biasa di kota itu, Bapak Ibu. Jadi penting sekali. Beda sedikit, tapi kalau kita bisa memilih tim ahli pikir Anda bisa mendapatkan hal yang berbeda dari orang lain. Cara konsultasi Anda pun ke ahli pikir cukup penting. Pastikan kalau Anda konsultasi, Anda benar-benar siap untuk konsultasi. Artinya apa? Biasanya orang konsultasi itu nggak bawa apa-apa. Akhirnya jadi ngoceh sana sini, nggak jelas. Ya, sedangkan yang kita perlu adalah gimana diagram jaringan kita sekarang. Mau apa nanti kita bulan depan, goal kita. Itu yang terpenting. Dan banyak orang yang konsultasi tidak langsung melakukan, tapi pakai jika maka yang terlalu panjang. Tuh enggak? Ya. Ini yang ketawa pasti ngalamin donenya seperti itu semua ya. Contohnya nih, gimana ya supaya ngelosingin pengusaha? Oh, ya gampang. Mulailah mungkin dari produknya dulu. Nah, kalau upaya udah dari produknya, dia udah gabung produknya, apa yang dilakukan? Oke, kalau upaya produknya dilakukan ya ajak ke seminar. Nah, setelah nanti saya ajak ke seminar, apa yang saya lakukan? Oke, setelah diajak ke seminar, Anda follow up lagi, Anda gali relasi-relasinya. Ya kan, Anda klikkan lagi. Nah, setelah gali relasinya, apa yang saya lakukan? Ya setelah digali relasinya, bla bla bla, jika maka jika, waduh, dodol banget itu online-nya. Tapi setelah itu besoknya nggak ada yang dia kerjakan. Itu yang terjadi. Jika begini, bagaimana? Nah, kalau pokoknya begini, jika begini, bagaimana? Ditanyain semua kemungkinannya, kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan C. Dari kemungkinan C ada 2 kemungkinan lagi, ada D dan E. Pilih yang mana? Yang E. Yang E. Kalau yang E itu ada 4 kemungkinan lagi. Apply-nya juga pusing. Banyak orang yang terlalu banyak bertanya, sedikit melakukan. Kenapa nggak Anda coba dulu dan Anda experience dengan pengalaman Anda dan Anda berikutnya Anda konsultasikan dengan tim ahli pikir Anda apa yang telah Anda lakukan. Banyak yang telah konsultasi minggu depannya hal yang sama, ya. Dan jika maka lagi, banyak nggak seperti itu? Banyak sekali, ya kan? Ibaratnya kalau umpamanya Anda di sekolah, Anda udah buat PR, tapi Anda belum buat PR dan Anda kembali lagi menanyakan gimana caranya, padahal Anda nggak pernah melakukan. Itu yang saya lakukan dulu juga. Dan ternyata itu nggak membawa kemana-mana Bapak Ibu. Jadi penting, konsultasi adalah bagaimana kita mengetahui caranya dan kita lakukan, kita eksperimen sendiri. Nah, dari hasil eksperimen kita ini, sesuai dengan sistem Unicore, kita konsultasikan lagi apa yang telah kita lakukan. Bukan apa yang belum kita lakukan. Nah, yang kelima, yang bisa memperkuat diri kita, yaitu nggak lain dan nggak bukan adalah dream. Tapi dream ini saya sorotin banyak orang yang punya dream cukup bagus. Ya, wah kalau pokoknya menata dream layoutnya sangat bagus sekali. Tapi banyak nggak orang yang akhirnya dreamnya nggak jadi apa-apa. Ya, kalau Pak Luis joke-nya adalah maafkan kelancangan saya membeli semua dream yang ada dalam dream book Anda, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, banyak orang yang dreamnya sama, tapi sebenarnya ada kekuatan yang berbeda-beda dalam dream itu, Bapak Ibu.
Ya, banyak nggak orang-orang yang punya dreamnya jalan-jalan ke luar negeri atau membuat orang-orang yang Anda cintai jalan-jalan ke luar negeri? Contoh simpelnya, banyak nggak? Siapa yang punya dream itu? Oke, oke, oke. Atau menaik hajikan orang-orang yang belum Anda naik hajikan. Oke, banyak juga. Nah, Bapak Ibu, tapi ternyata nggak semua orang yang punya dream itu mencapainya. Betul? Ada satu hal yang membuat orang tidak mencapai dream itu, yaitu adalah alasan di balik dream itu yang mereka belum bangun. Mereka cuma kepingin doang, kayaknya asik nih kalau umpamanya jalan-jalan ke luar negeri. Asik nih kalau umpamanya gue bisa Hongkong dream bareng. Bapak Ibu, kalau umpamanya dream cuma dibangun seperti itu doang, nggak jadi apa-apa. Buang ke tempat sampah Bapak Ibu. Tapi itu dream bisa menjadi luar biasa kalau Anda punya sesuatu hal yang greget di balik itu. Saya punya satu orang yang punya impian ke luar negeri. Dia cuma tempel, nggak bagus-bagus, nggak tempel satu gambar yang bagus gitu, enggak ya. Dia cuman tempel fotokopi paspor ibunya Bapak Ibu. Ya, tapi kalau dia ngelihat itu, dia bisa nangis Bapak Ibu. Cuma ngelihat fotokopi paspor ibunya. Karena apa? Di balik itu dia punya sakit yang benar-benar sakit banget. Dulu ibunya dan bapaknya pernah menang sayembara untuk pergi tur ke luar negeri. Tapi Anda tahu sendiri ya, kalau imigrasi diurus normal, nggak pakai biro jasa, jadinya berapa lama? Cukup lama. Nah, setelah jadi ternyata mau ditaruhin ke sayembara itu sudah telat Bapak Ibu. Ya, dan akhirnya cuma gigit jari. Paspornya jadi, tapi karena telat ngasih paspornya, ibu bapaknya udah sangat happy sekali bisa keluar negeri, gak jadi. Akhirnya si leader ini punya kemauan yang benar-benar keras sekali. Mau gimana pun sebelum ayah ibu gua tutup mata, gua harus bisa berangkatin ke luar negeri. Dan akhirnya bisa Bapak Ibu. Apakah Anda punya sesuatu yang dibalik itu yang kuat, yang membuat Anda bisa bergerak? Dreamnya penting, ada yang di belakang dream itu, yaitu alasan yang penting. Ada beberapa orang juga yang saya tahu benar-benar bekerja begitu fight. Saya nggak ngerti kenapa nih orang kok kerjanya begitu fight banget. Ya, udah ditolak, udah jaringannya hancur, tetap bangkit lagi. Dia cuma punya dream peniti Bapak Ibu. Peniti ditempelin begitu. Apa nih artinya peniti? Ya, ternyata ada balik di sana yang benar-benar membuat dia lebih kuat. Yaitu pada waktu dia mau berangkat ke luar kota sama ibunya, itu ternyata ibunya udah ngutang kemana-mana. Ya, tapi dia perlu uang jajan dan dia perlu biaya hidup di luar kota karena dia masih kuliah. Ya, maka ibunya itu langsung lari ya ke setiap tetangganya, dia utangin sedikit demi sedikit dan dia penitiin pakai peniti itu Bapak Ibu. Nah, itu sebagai tanda bahwa dia akan memerdekakan orang tuanya. Dia nggak mau orang tuanya harus ngider setiap kali butuh duit untuk ngutang ke tetangga-tetangganya. Punyakah Anda alasan di balik impian Anda? Itu yang penting. Alasan semakin kuat, alasan Anda, apa yang di balik itu yang membuat Anda dendam. Ya, dendam positif ya, bukan dendam negatif ya. Yang membuat Anda benar-benar ingin mewujudkan impian itu. Itu yang penting. Bukan impiannya itu sendiri. Banyak orang yang punya impian, wah bebas finansial, bla bla bla. Kenapa bebas finansial? Enak aja sih. Nah, kalau umpamanya jawabannya seperti itu berarti bukan dream yang powerful. Milikilah dream yang mempunyai alasan di balik itu yang sangat powerful. Contohnya, pada waktu dulu, ya ini pengalaman saya pribadi tentang dream. Pada waktu dulu saya jalankan Tiansi cuma untuk pengembangan diri. Akhirnya yang dapat adalah pengembangan diri dan pasangan hidup. Ya, karena saya udah bisa berkomunikasi, jadi lebih pede untuk ngomong sama cewek, dapat pasangan hidup yang cantik jelita. Nah, setelah itu udah happy gitu doang. Ya, Tiansinya bonusnya happy juga. Nah, tapi setelah saya punya impian yang lebih kuat, ya ternyata istri saya dan saya ingin segera menikah dengan rumah sendiri. Mau gimana pun juga, caranya gimana pun juga kita harus bisa menikah dengan rumah sendiri. Dengan punya impian yang berbeda, ternyata actionnya pun berbeda. Actionnya berbeda, ternyata apa yang kita dapatkan pun berbeda. Ya, semoga pulang dari sini Anda bangun lagi impian Anda temukan alasan yang penting dalam impian Anda. Setuju?
Oke. Itu yang kelima adalah yang dream. Yang keenam adalah incantation. Wah, apa nih incantation? Incantation itu adalah pengulangan berkali-kali sesuatu yang ingin kita masukkan ke dalam alam bawah sadar kita. Saya punya cerita menarik waktu saya SMP. SMP saya bareng sama Bapak Cawan. Ya, saya sahabat sama Bapak Cawan ini. Nah, waktu saya SMP itu ada teman saya yang dikerjain, Bapak Ibu. Ya, pada waktu SMP itu sering ada pemeriksaan kedisiplinan orang, ya. Semuanya diperiksa, kuku diperiksa, celana diperiksa, ya. Rambut diperiksa pada waktu itu. Ada teman saya pada waktu yang lagi dikerjain. Dia pakai celana SMP, kalau di sini warnanya apa ya? Biru, ya. Sama dengan SMP saya. Warnanya biru, tapi ini dia pakai celana baru. Ya, celana baru yang birunya benar-benar tua gitu karena baru banget ya. Sedangkan teman-teman kita kan pada lama semua, udah belel-belel gitu. Nah, begitu dia datang, langsung teman saya ngomong, "Loh, lu kok pakai celana hitam sih?" "Enggak, ini biru," dia bilang gitu. Terus kita kerjain, semua orang begitu ketemu dia ngomong, "Lu kok pakai celana hitam enggak?" "Enggak, ini biru." Terus ada orang ketiga ngomong, "Lu kok pakai celana hitam sih?" "Enggak, ini biru." Orang ke-9 masih ngomong biru. Orang ke-11 dia udah mulai ragu-ragu. Celana yang gue pakai biru atau hitam ya? Orang yang ke-20 dia udah mulai merasa bersalah. Waduh, gue lapor atau enggak ya? Gue lapor atau enggak? Ini gue kok pakai celana hitam. Ya, orang udah lebih dari 25 orang yang ngomong ini celananya hitam. Dia mulai percaya bahwa celananya hitam. Akhirnya dia lapor sendiri ke tata usaha, "Pak, maaf saya memakai celana hitam." Bapak tata usahanya marahin dia, "Kamu pakai celana biru kok ngomong pakai celana hitam?" Ya, akhirnya disuruh pulang lagi ya ke kelas. Bapak Ibu, ternyata cara otak kita seperti itu. Ya, itu yang terjadi di teman saya, itu juga yang terjadi di Anda. Semakin banyak sesuatu yang sama dimasukkan ke otak Anda, dijejelin ke otak Anda terus. Itu akan menjadi kenyataan dan kebenaran. Sama seperti contoh kasus teman saya seperti itu. Nah, begitu juga dengan kita menjalankan bisnis ini. Ya kan? Banyak yang berhenti dari bisnis ini karena apa, Bapak Ibu? Karena dia terlalu banyak dapat kata-kata yang negatif dari orang-orang di sekitarnya. Nggak usah jauh-jauh, kita aja setiap hari kalau upaya kita benar-benar melakukan bisnis ini, selalu kita dapat hal yang negatif. Betul ya? Ibaratnya satu gelas, itu kita lagi cocorin banyak hal-hal yang negatif. Ya kan? Nah, kalau upaya gelas udah banyak yang kotor, apa yang kita lakukan? Kalau upaya kita mau membersihkannya? Buang. Ya, itu gelas. Tapi kalau otak kita gimana? Kita buang. Sayang ya. Nggak ada yang gantinya. Bu Monik berkata, jejelin aja. Masukin hal-hal yang jernih. Akhirnya semakin lama semakin jernih nggak? Nah, itu kenapa kita penting untuk menambahkan hal-hal yang positif, yang terus-menerus, walaupun sama-sama aja. Tapi itu kita jejelin terus. Itu kenapa? Saya pada waktu itu kalau lagi down, saya ke OPP. Di situ walaupun, waduh ternyata nggak ada orang yang datang. Lebih down lagi. Tapi ternyata setelah impact, temen gua yang barusan waktu itu naik bintang 4, dia udah bintang 5 duluan. Saya jadi semangat lagi Bapak Ibu. Dan ngomongin hal-hal yang apa yang di OPP walaupun berkali-kali, tapi itu masuk dalam otak kita. Beruntung sekali, saya harus kejar-kejar upline untuk memasukkan hal-hal yang positif di otak saya. Tapi sekarang udah enak, upline-nya bisa disetel di tab kita. Lewat apa Bapak Ibu? Lewat Netly. Ya, lewat Netly itu kalau kita jejelin terus, kita akan benar-benar bisa membantu incantation dalam diri kita. Ya, apalagi pada waktu saya waktu itu ya, saya tempel di dinding-dinding kamar saya, di dinding kamar mandi karena saya cukup lama di kamar mandi ya. Bintang 7, 10 juta per bulan ya. Begitu di kamar mandi bintang 7, 10 juta per bulan, bintang 7, 10 juta per bulan ya. Itu akhirnya masuk Bapak Ibu. Lagi jogging ya. Wah, lagi jogging. Wah, udah lagi jogging begitu ngomong juga, wah bintang 8, 40 juta. Itu akhirnya masuk juga Bapak Ibu. Dan dengan Anda presentasi, Anda juga lagi melakukan incantation. Ya,
Anda tahu kalau di beberapa daerah ada yang namanya mantra ya. Katanya mantra itu benar atau enggak sih bisa mempengaruhi orang. Nah sebenarnya ilmu di balik itu adalah incantation itu. Ya sesuatu yang berulang-ulang dimasukkan ke otak Anda akhirnya mengendap ke alam bawah sadar Anda. Ya kalau kita presentasi, kita ngomongin dengan yakin, ya. Saya lihat Bapak Louis Tendean selalu seperti itu. Ya kalau umpamanya dia lagi ngomong apa, tuh gua tuh nanti bakal pergi ke Thailand. Gua jadi salah satu kandidat yang pergi ke Thailand. Saya sampai bingung, wah udah dinobatkan itu pergi ke Thailand. Saya tanya ke Pak Frans, ya semoga sih. Tapi saking yakinnya Pak Louis ngomong gue bakal pergi ke Thailand, ternyata nggak jadi. Dan ternyata gagal juga Pak Louis Tendean waktu itu pergi ke Thailand. Ya orang sukses pun pernah gagal. Tapi saking yakinnya, saya sampai melihat, wih Pak Louis pergi ke Thailand, wah gue harus lebih semangat nih. Dia lagi melakukan incantation. Saya bareng kalau umpamanya semobil sama Pak Dwi dikasih incantation. Waduh Pak, saya tahun depan harus beli mobil Pak. Harus beli mobil Pak. Saya sampai bosan dengerinnya. Tapi termotivasi juga. Itu incantation. Ya, apa yang Anda pengenin, Anda katakan berkali-kali. Entah ke saudara Anda, kayak ke prospekan Anda, kayak. Loh, nanti kalau umpamanya nggak dapat kan malu. Justru itu. Supaya nggak malu, kita harus dapat. Gitu kan. Itu kenapa Bapak Ibu? Ya, saya selalu disindir-sindir sama teman saya. Gimana? BMW-nya udah dapat belum? Tahun ini. Ya, tahun lalu juga lu bilang tahun ini. Karena apa Bapak Ibu? Dari dulu, waktu beberapa tahun yang lalu pun, saya kalau ditanya, kalau saya presentasi, tahun ini Pak, saya pasti dapat. Ternyata nggak dapat. Tapi tahun depannya selalu bilang gitu. Saya yakin Pak, tahun ini saya dapatkan. Oh, Anda penerima reward tahun ini ya? Iya Pak. Yakin juga orangnya join. Ya kan? Nah setelah itu kita usahakan dengan sebaik-baiknya. Betul nggak? Nah kita bohong nggak? Kalau umpamanya contohnya nih, kita baru join bintang 3 contohnya. Ya. Terus Anda ditanya, emang Anda udah dapat berapa? Kalau umpamanya belum ada downline, bingung kan ngomong dapat berapa kan? Tapi Anda bohong nggak kalau umpamanya Anda bilang, bulan ini Pak saya mendapatkan 2 juta dari bisnis ini. Kalau umpamanya Anda benar-benar dapat 4 bintang 3, ya kan? Anda benar-benar dapat 2 juta. Tapi itu kata-kata yang berbeda, tapi hasilnya berbeda. Ya kan? Itu berbeda. Oke? Jadi lakukan incantation terus-menerus. Gimana pun caranya, ada yang orang sampai nempel goalsnya di motornya loh. Ayo Joni, Anda pasti bisa jadi bintang 5. Saya lihat, wih ini orang Tiansi nih pasti. Nggak apa-apa Bapak Ibu, dibilang orang gila, ya. Tapi walaupun jadi orang gila, dapat mersinya duluan, lebih enak kan? Ya. Oke, lakukan incantation. Dan yang ketujuh, kita harus berani aktif mengganti keyakinan-keyakinan kita yang tidak berguna dengan keyakinan-keyakinan yang lebih berguna. Menambah kaki-kakinya menjadi lebih banyak. Ya, ini yang penting. Mengganti keyakinan lama dengan keyakinan yang lebih berguna. Anda punya nggak keyakinan-keyakinan yang membuat Anda melemahkan Anda? Ya, pasti banyak, Bapak Ibu. Saya dulu juga punya banyak keyakinan-keyakinan. Ternyata keyakinan itu saya belajar di satu buku. Nggak ada keyakinan salah dan nggak ada keyakinan yang benar. Karena apa? Kalau kita yakini itu, kita yakini sesuatu, hal itu bisa menjadi benar. Karena kita mengumpulkan semua fakta yang benar supaya keyakinan kita itu menjadi benar. Ya, contohnya orang yakin kalau naik pesawat itu bahaya. Dia akan kumpulkan semua fakta bahwa naik pesawat itu bahaya. Tuh kan, barusan Adam Air jatuh. Tuh begitu ada pesawat jatuh dia bilang, tuh kan kata gue juga benar, pesawat jatuh. Padahal dia nggak lihat. Banyak sekali penerbangan, ribuan penerbangan dalam satu hari yang selamat. Tuh enggak? Tapi karena dia selalu yakin kalau penerbangan itu bahaya, dia mengumpulkan informasi-informasi yang mendukung keyakinannya. Nah, kita juga bahwa keyakinan itu harus diganti dengan keyakinan yang benar. Contohnya dulu saya sempat mengeluh kepada upline seperti ini. Kalau umpamanya gua belum ada hasil, ya, gua kayak begini terus naiknya pakai Vespa terus, mana ada yang percaya sama gua ya, ya. Nah, saya pada waktu itu punya keyakinan, wah, kita tuh harus punya hasil dulu yang membanggakan baru
omset kita atau bisnis kita berkembang. Pada waktu itu keyakinan saya seperti itu. Dan ternyata memang terjadi seperti itu. Sampai upline saya mencelikan mata ke saya. Pak Frans waktu itu cerita, kamu tahu nggak, Pak Louis ya itu barusan closing satu agent insurance MDRT. Anda tahu MDRT? MDRT itu kalau agent insurance yang telah mencapai penghasilan minimalnya ratusan juta, itu MDRT, itu bisa closing dan jalan. Nah kebayang nggak, pada waktu itu Pak Louis bintangnya belum begitu tinggi, ya naiknya masih Starlet, tapi bisa meyakinkan orang yang naiknya BMW dan bisa jalan. Karena apa? Ternyata bukan karena hasilnya, tapi keyakinan Pak Louis yang keluar. Pak Frans bilang lagi, yang penting bukannya hasilnya, tapi penampilan lu. Ya enggak? Kalau umpamanya kita di mall, ya ketemu sama orang, atau di tempat umum ketemu sama orang, kelihatan nggak kita pakai Vespa contohnya? Enggak kan? Vespa kita bisa kita buang dulu ke tempat sampah gitu kan. Terus kita sisiran yang cakep gitu. Setelah itu presentasi dengan yakin nggak orangnya? Yakin. Ya kan? Jadi yang penting penampilan kata Pak Frans. Oh iya, siap bos. Yang penting penampilan. Dan setelah penampilan diganti, ada perubahannya juga. Dulu penampilan saya, kalau pokoknya Pak Cawan tahu, itu poninya segini Bapak Ibu. Nah, jadi kalau presentasi dengan poni segini, dengan disisir, ternyata beda. Ya, keyakinan yang lama diganti dengan yang baru. Nah, mungkin Anda punya keyakinan yang berbeda juga yang Anda bisa ganti. Yang ke-8 itu mengganti keyakinan yang tidak berguna menjadi keyakinan yang berguna. Yang ke-9 adalah Anda perlu, ini yang ke-9, tips yang terakhir sebenarnya. Ya, Anda perlu menemukan downline yang menguatkan atau yang empowering. Nah, saya tanya kepada Anda punya nggak downline yang menyebalkan? Ayo. Banyak nggak? Wah, udah ngomong banyaknya sebenarnya ada yang di dalam hati karena downline-nya ada di sebelahnya gitu ya. Ada aja. Ayo. Kita bisa, kamu bisa core leader weekend. Iya, habis downline gue mati semua sih. Ayo kamu bisa presentasi lagi. Ya, gue lagi nggak ada duit sekarang. Aduh. Ya udah, kalau punya nggak ada duit tuh presentasi aja lebih banyak, nanti kan tuh dapat bonus. Tapi kan sekarang gue nggak punya duit. Ya oke, bisa. Kamu pasti bisa. Ya tapi kan gue nggak ada pulsa. Nih gue kasih pulsa. Waduh, daftar nama gue pada hilang semua. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Nah banyak sekali ternyata. Nah kebayang gak kalau setiap hari kita ngurusin ya downline yang seperti itu semua. Bapak Ibu untuk menjadi core leader ada 2 macam Bapak Ibu. Ya, Anda bisa menemukan 4 core person atau Anda bisa menjadikan 4 orang core person. Hasilnya sama gak? Jadi core leader Anda. Tapi caranya bisa beda. Anda bisa menemukan 4 core person dengan Anda menjadikan 4 core person. Kamu harus jadi core person. Waduh, tapi kurang 200.000 lagi. Ya tenanglah. Nih, gua ada pembelanjaan 200.000 kemarin buat lu. Ya. Lu harus jadi core person. Waduh, gua nggak ada duit buat beli netpi. Kurang berapa lagi? Oh, 20.000 lagi nih. Gua kasih 20.000. Ya. Gue gak punya starter pack. Kalau ada starter pack aja pasti saya lebih sukses. Saya pasti jadi core person up. Ini kalau starter pack nih 50.000. Aduh gak ada duit. Udah dicicil aja. Cicil, aduh gak ada duit juga. Cicil 10 kali deh. Langsung mau. Anda punya gak 4 core person? Punya pada waktu itu. Bulan depannya core leader gak ada? Tanda tanya. Ya. Nah konsultasikan lagi kalau umpamanya Anda punya downline yang menyebalkan seperti itu. Itu konsultasikan kepada upline Anda, bukan urusan saya. Tapi yang saya ingin katakan adalah Anda perlu menemukan, dan Anda pasti menemukan. Kalau umpamanya Anda banyak action, Anda pasti menemukan downline yang gak Anda apa-apain sendiri, sudah semangat sendiri. Anda gak ngapa-ngapain, SMS, pertemuan OPP terdekat di mana? Saya mau bawa 20 orang. Gak Anda motivasiin, saya Division Seminar Bandung akan bawa lebih dari 50 orang. Nggak diapa-apain, ya. Ada nggak yang seperti itu? Ternyata ada juga Bapak Ibu. Dan kalau umpamanya kita mempunyai downline itu seperti itu,
tingkat stres kita, darah tinggi kita. Tingkat stres kita lebih rendah nggak Bapak Ibu? Ya, kenapa kita tidak hidup lebih nyaman kalau umpamanya kita bisa? Ya, banyak orang, soalnya nih banyak jenderal-jenderal dan panglima-panglima seperjuangan saya yang dulunya tumbang, bukan gara-gara dia kurang hebat, tapi dia terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang menyebalkan. Akhirnya tenaga dia habis di tengah jalan Bapak Ibu. Nah, bagaimana mengurusnya Anda perlu tanyakan ke upline Anda. Tapi yang pasti adalah Anda perlu menemukan orang-orang yang bisa menguatkan Anda. Orang-orang yang bisa satu visi dengan Anda membangun bisnis ini dengan lebih besar. Sehingga Anda bisa liatin tuh ke donen-donen Anda yang lain. Si ini aja yang join lebih dulu bisa lebih sukses dari kamu. Lu komplain aja. Kan asik. Ya enggak? Ya, temukan donen yang empowering. Itu akan membuat kita juga lebih happy, kita lebih seger, betul Pak, lebih seger, dan keyakinan kita pun lebih besar. Oke Bapak Ibu, itulah ke-9 hal yang saya pelajari dalam saya menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Saya pengen cerita satu hal, karena cerita ini cukup membuat saya berubah juga. Ya, ceritanya begini Bapak Ibu. Pada di zaman dulu, ya, ada seseorang yang arif bijaksana. Orang ini kalau umpamanya bicara apapun itu pasti tahu apa hal yang benarnya. Dia bisa mengetahui apa hal yang benar. Sampai terkenal di seluruh jagat di dunia ini. Bahwa orang ini kalau berkata sesuatu pasti bijaksana dan selalu benar. Terus ada pemuda yang dia merasa dirinya jago. Ya, dia merasa dia lebih pintar. Dia lebih jagoan dibanding si pemuda yang arif bijaksana ini. Akhirnya dia menantang si pemuda yang arif bijaksana ini. Dalam suatu pertemuan yang besar disaksikan oleh banyak orang. Si pemuda yang jago ini menantang si pemuda yang arif. Pemuda jago ini memperlihatkan tangannya seperti ini. Dan dia berkata, "Pemuda, katanya kamu arif bijaksana. Katanya kamu mengetahui semua hal. Di dalam tangan saya ini ada seekor burung pipit. Ya, Anda tebak, apakah burung pipit ini mati atau hidup? Hanya ada 2 pilihan, mati atau hidup." Lalu si pemuda yang arif bijaksana itu dia bilang dengan seketika langsung dia bilang burung itu mati. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Si pemuda yang menantangnya tertawa terbahak-bahak. Wah! Dan akhirnya dia lepaskan burung itu dan burung itu terbang ke udara. Dia bilang ke seantero dunia, orang yang bilang arif bijaksana ternyata salah, dikalahkan oleh saya. Dia berkatakan begitu. Nah, terus semua orang jadi tahu, oh ternyata si pemuda yang arif bijaksana tidak selalu benar. Terus ada satu orang yang nanya ke pemuda yang arif bijaksana ini. "Woi, Om, katanya lu arif bijaksana, lu gimana lu kok salah?" Nah, akhirnya si Om yang arif bijaksana itu ngomong, "Kalau seandainya saya bilang burung itu hidup, dia akan meremas burung itu sampai mati. Kalau seandainya saya bilang mati, dia akan melepaskan burung itu." Dia katakan begitu. Inti dari cerita ini adalah mari kita belajar menjadi orang yang arif bijaksana seperti si pemuda itu. Nggak penting orang lain ngomong kita salah. Nggak penting orang lain ngomong kita bego. Tapi kita tahu apa yang berguna, apa yang bermanfaat bagi orang-orang yang kita cintai dan diri kita sendiri. Ya, banyak orang bisa mengatakan apapun terhadap diri kita. Tapi kita yang tahu apa yang bermanfaat dan apa yang perlu kita perjuangkan untuk orang-orang yang kita cintai. Selamat malam.